Hari ini kita ketemu untuk ngobrol santai, obrolannya terkait dengan obrolan sastra sufi. Jadi kalau bicara sastra sufi ini kan memang sebuah obrolan yang sifatnya menenangkan. Jadi saya mengajak teman-teman untuk menepi sejenak, mungkin menyimak obrolan kami berdua, hikmah yang menenangkan jiwa dari hiruk pikuknya dunia dan juga dari semua ketidakpastian melalui kitab Maknawi karya daripada Jalaluddin Rumi. Tentunya siang ini saya akan ditemani dengan seorang yang sudah kita kenal akrab bersama, yaitu Bapak Ustadz El Jabir atau Mas Jabir. panggilan akrabnya Mas Jabir aja dari Rumi Institute, begitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik terkait dengan cinta dan derita. Saya pikir setiap manusia tidak pernah luput dari urusan yang namanya cinta, yang namanya derita. Dan hebatnya urusan cinta dan derita ini seperti sebuah obrolan yang tidak ada tepi dan juga tidak tahu mulainya kapan, tapi ini menjadi sebuah sarana bagi banyak sufi di seluruh dunia ini menuangkan pengalaman batinnya. Dan salah satu yang kita bahas adalah karya Rumi melalui kitab Masnawi, dan salah satu juga ada Ghazaliyat, begitu ya Mas ya. Silakan. Jadi kalau kita misalnya melihat daripada sastra sufi dengan menakwilkan kata-kata yang dimasukkan menjadi sebuah puisi yang indah, kadang romantis tapi kadang pedih hati gitu ya kalau misalnya membaca. Ini sebetulnya konteks yang mau disampaikan dari ajaran yang menenangkan jiwa itu seperti apa sih Mas? Silakan loh Mas Jabir. Ya, pertama terima kasih banyak waktunya Mbak Aya sudah berkenan untuk buat diskusi siang hari ini, dan terima kasih juga teman-teman yang sudah bergabung di siang hari ini. Mungkin saya memulai ini Mbak Aya, tentang apa bedanya sebenarnya sastra sufi dengan sastra yang lain. Dan saya begitu karena perlu diperkenalkan sastra sufi karena kurang dibahas orang sih, seperti apa sastra sufi itu. Nah, cuma ada dua hal mungkin yang Mbak Aya tadi juga sudah sampaikan tentang penakwilan. Tapi sebelum itu, karena temanya mengapa para sufi kok bersastra ya, itu mungkin. Mengapa para sufi kok berpuisi ya. Jadi mereka itu sebenarnya sedang menuangkan pengalaman batin lewat puisi dan sastranya. Jadi mereka dengan melalui proses pengolahan batin yang ketat, lalu kemudian dari situ dia mendapatkan pengalaman. Nah, pengalaman itulah dia tuangkan dalam bahasa. Nah, umumnya seperti Rumi, mereka memilih bahasa puisi, bahasa sastra, karena mereka meyakini puisi ini lebih bisa menampung makna. Jadi mereka itu meyakini makna itu punya tingkatan-tingkatan. Ada level-level makna. Seperti kalau kita bahas dalam karya-karya sastra sufi, biasanya satu bait itu punya makna yang berlapis gitu. Nah, jadi mereka meyakini sastra seperti puisi ini bisa menampung lapisan-lapisan makna. Itulah salah satu alasannya mengapa para sufi memilih bahasa sastra tadi, bahasa puisi, seperti yang kita baca dalam Masnawi. Nah, mungkin kalau kita tidak terbiasa, orang akan melihat ini berat gitu. Kalau baca itu berat, dia tidak bisa menangkap maknanya. Tapi kalau kita sudah akrab, kita sendiri akan mengenal kode-kode. Nah, nah ini yang ini yang tadi Mbak Aya sebutkan dengan takwil. Jadi itu sebenarnya terkait dengan kode-kode yang ada dalam diksi sastra sufi. Diksi sastra sufi itu mereka punya kesepakatan kode dalam bahasa sastra. Itu seperti Syair Rumi dalam kitab pertama, bait pertama, dengarkanlah seruling ini betapa ia merintih atas derita keterpisahan. Nah, Rumi seruling itu kan akrab ya di telinga kita ya. Hampir di daerah itu orang punya tradisi seruling. Ada seruling Sunda. Di Palu ada seruling Palu. Di Toraja ada seruling Toraja.
Hampir di beberapa tradisi itu ada seruling dan punya cara meniupnya sendiri gitu. Saya pernah ketemu dengan orang ahli seruling. Jadi si ahli seruling ini dia perlihatkan kepada saya satu kotak semuanya isinya bentuk seruling. Semuanya. Dan dia jelaskan ini dari negara ini dari negara ini. Kemudian dia tiup dan kemudian dia jelaskan historisnya. Tahu tidak kenapa suara seruling orang itu niupnya begini? Karena secara sosiologi budayanya begini-begini. Itu menarik sekali. Nah, nah sama ketika Rumi membahas tentang nei ini seruling. Nah, seruling ini kalau istilah nei, dia adalah seruling yang merintih. Seruling yang merintih. Jadi, nah tidak semua seruling merintih. Nah, ini atau seruling yang di dalam bahasa puisi ini adalah seruling yang merintih karena dia ada derita keterpisahan. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Antara cinta dan derita itu kan sebetulnya seperti paket shampoo sama conditioner. 2 in 1. Jadi tidak terpisahkan supaya nggak kusut rambutnya. Bagi yang punya rambut panjang harus pakai conditioner. Tapi nggak bisa conditioner tanpa dipakai dengan shampoo dulu. Jadi sepertinya begini. Kalau mau menakwilkan sebuah makna, kemudian yang bisa akhirnya kita membaca dari setiap kata-kata atau sebuah kejadian, kenapa ya manusia perlu jatuh cinta, Mas? Kalau saya bicara misalnya kucing atau anjing atau hewan lainnya, mereka kan hanya ketertarikan secara fisik biologis, kemudian mereka langsung berkawin, ada masa birahi. Tetapi akan berbeda ketika manusia itu dilihat secara sains. Artinya ketika masa birahi kita berbeda dengan binatang. Tapi untuk mendapatkan sebuah cinta dengan level yang tinggi, itu sepertinya perlu ada dorongan yang lebih besar untuk bisa merasakan sebetulnya cinta yang seperti apa. Namanya jatuh cinta, jatuh itu kan sakit. Apakah selamanya orang yang jatuh cinta pasti harus menderita? Atau bisa nggak sih jatuh cinta si Rumi ini bisa menggambarkan sebetulnya ada kenikmatan cinta yang bisa membuat kita tidak menjadi frustasi? Ada. Saya menangkap beberapa pertanyaan dari apa yang diulas Mbak Aya. Tapi saya langsung masuk ke yang terakhir. Yang terakhir, saya langsung bahas satu bait ya dari Rumi. Tunggu. Dari 4 yang mana? Saya udah punya. Nih, ada 4. Terima kasih bukunya. Kemarin habis ulang tahun dikasih 3 buku, 4 buku. Terima kasih banyak Mas Jabir. Silakan. Mau diambil dari kitab yang mana? Kalau nggak salah itu di kitab 2. Oh, kitab 2. Oke. Tapi itu di pendahuluannya. Jadi kalau dia mengatakan seperti ini. Mengapa sejak awal cinta itu luka dan berdarah? Jadi, mengapa sejak awal cinta itu luka dan berdarah? Karena dia ingin memutuskan semuanya selain kekasih. Tunggu, ulang sekali lagi. Maksudnya apa? Nah, kenapa cinta mesti berdarah? Kenapa sejak awal cinta itu luka dan berdarah? Luka. Untuk memutuskan? Nah, karena untuk memutuskan segala yang lain kecuali kekasih. Dia ingin memutuskan semuanya kecuali kekasih. Oke. Nah, itu deritanya di situ. Oke. Deritanya di situ. Oke. Nah, makanya saya selalu membahasakan ketika orang jatuh cinta dia akan tertawan. Dia akan tertawan. Ini. Nah, ketertawanan itu bagi sebagian orang melihat sebagai satu bentuk derita. Tapi bagi sang pecinta, dia justru merasakan satu bentuk keberlimpahan nikmat ya, yang tak terbatas. Karena, nah ini saya hubungkan dengan satu hadis qudsi, kuntukan afiyah fa babtu ura fa kalaktu halika ya arufah. Nah, qudsi ini indah ya. Dia mengatakan, kata Tuhan, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta agar aku dikenal. Jadi kalau tadi Mbak Aya bertanya, kenapa sih orang itu jatuh cinta? Itu kalau dalam tradisi sufi, semua orang jatuh cinta itu karena percikan dari cinta Tuhan. Oke.
Jadi Kalau kita sebentar, saya tambahkan. Jadi kalau manusia jatuh cinta sebetulnya itu percikan dari Tuhan. Tapi ya, ada loh Mas Jabir, orang cinta jatuh cinta pada orang yang salah. Ini jawabannya apa? nah, ini yang menarik. Kalau Sophie bilang begini, cinta tidak pernah salah, yang salah objeknya. Bisa aja. Yang salah objeknya. Yang salah objek. Karena sebentar, jatuh cinta itu kan kadang-kadang tidak diundang, tapi dia hadir aja, tahu-tahu klik gitu. Nah, itu justru ciri jatuh cinta. Dia hadir begitu saja. Oke. Beda dengan jelangkung ya. Kalau jelangkung itu apa? Tanpa diundang, pergi tanpa apa gitu kan. Oke. Tapi dia hadir begitu saja. Oke. Jadi kalau misalnya ternyata ini kan secara hukum semesta yang mengajarkan kita sebetulnya ketika kita jatuh cinta kepada manusia akan memiliki reaksi-reaksi yang berbeda secara biologis. Tetapi ketika cinta itu memang percikan dari ilahi yang tadi dikatakan, itu kan kita bicara level spiritualis. Yeah. Jadi bagaimana supaya level percikan itu tidak menjadi sebuah stres, turbulensi di dalam pikiran orang, bahkan orang bisa mati perlahan karena cinta, ada bunuh diri karena ditinggalkan yang dicintai, atau orang jatuh cinta tapi menjadi mabuk dengan cintanya. Ini sebetulnya supaya turbulensi yang ada di dalam perbedaan spiritual dan ego manusia ketika cinta itu menawan perasaan. Itu kan menawan. Artinya Betul. kedewasaan manusia itu diuji atau sebetulnya ada level dasar yang lebih tenang untuk bisa mengatakan bahwa sufi itu memberikan sebuah ilustrasi kalimat yang bisa membuat kita, oh ya ada panduan kali ini. Ya. Nah, Rumi membedakan cinta yang lahir dari nafs, dia level tubuh, Bawah. dengan cinta yang lahir dari ruh. Okay. Nah, kalau cinta yang lahir dari tubuh, ya biasanya seperti yang kita saksikan. Tapi kalau cinta yang lahir dari ruh, dia divine love. Jadi yang divine love itu yang cinta yang lahir dari ruh. Nah, biasanya ketika dia sudah turun ke tubuh, nah itu menjadi cinta yang awalnya divine, itu menjadi tergerus ya. Karena dia sudah turun ke dimensi tubuh. Nah, cuma kata Rumi menarik seperti ini. Biasanya, bahkan dalam level tubuh pun, kata Rumi, kadang orang tidak menyadari bahwa itu pun satu keberlimpahan dari Tuhan. Oh, okay. Betul. Jadi awalnya dia cinta dalam versi tubuh fisik, tapi lama-lama dia menyadari ternyata cinta yang dia alami adalah sesuatu yang tidak lagi terbatasi oleh tubuh, tidak lagi terbatasi oleh bentuk, tidak lagi terbatasi oleh rupa. Jadi dia akan menyadari, oh ternyata cinta yang saya alami ini adalah sesuatu yang tak terbatas dan tak terhingga. Melampaui tubuh, kayak gitu. Nah, makanya kata Rumi, biasanya ketika orang benar-benar merasakan ya, ketika dia benar-benar jatuh cinta, cinta yang awalnya pada tubuh itu akan mengantarkan dia kepada cinta sejati, divine love. Divine love. Okay. Ya, yang tidak lagi tertawan oleh tubuh. Nah, saya selalu menceritakan ini karena saya suatu ketika ada kisah menarik yang saya alami. Saya itu hari berkunjung di suatu pulau. Saya diundang oleh para nelayan. Jadi para nelayan, benar-benar nelayan. Jadi nelayan ini cari ikan di laut, lalu kemudian setelah itu hari tangkapannya dijual di pasar. Jadi saya diundang di sana berdiskusi tentang dunia sufi. Saya diundang dan di satu rumah, yang rumah itu mohon maaf gubuk. Jadi saya datang ke sana gitu. Nah, kami berdiskusi. Cuma yang menarik begini. Jadi dalam majelis itu ketika kami berdiskusi, ada satu orang yang setiap saya mengatakan Allah atau Tuhan, dia pasti menangis sambil tersipu-sipu malu. Oh. Gitu. Ya. Nah, setelah diskusi, saya mendatangi dia, tanya baik-baik, bilang,
tadi terus terang saya terganggu dengan apa yang saya lihat dalam dirimu itu, karena kita asik diskusi, tapi setiap saya menyebut Allah kok sampean itu menangis sambil tersipu-sipu malu. Nah, akhirnya dia cerita kisahnya. Jadi kisahnya menarik. Kata dia begini, saya suatu ketika jatuh cinta kepada seorang gadis, gitu. Nah, cuma saya tahu diri, saya ini seorang nelayan, nggak punya apa-apa. Saya cuma tangkap ikan di laut, kemudian jual di pasar. Sedangkan orang yang saya cinta ini orang berada, gitu. Dari atas, oke. Ya, nah, kata dia, saya cukup menunggu dia, kapan dia keluar dari rumahnya, saya melihat dari kejauhan. Wow. Kemudian, ya, saya menunggu dia kapan pulang, lalu masuk. Alah. Tiap hari dia begitu, gitu. Dia tidak berani mengungkapkan cintanya, tidak berani berkata-kata sama dia. Pokoknya dia lihat dari jauh. Hingga suatu hari, si perempuan ini melintas di depan rumahnya. Nah, ketika melintas, hadirlah satu kayak bisikan dalam pikirannya. Dia bilang begini, bisikannya menarik. Tidak mungkin cintamu yang berlimpah luar biasa ini jatuh pada perempuan itu. Nah, sejak dia mendengar bisikan itu, setiap dia melihat sesuatu, dia melihat Tuhan. Dan setiap dia mendengar kata Allah, dia menangis tersipu-sipu malu. Kayak gitu. Ini maknanya dalam ini dan sangat luas. Ini yang saya maksud tadi, bahwa kata Rumi, boleh jadi awalnya dia cinta kepada tubuh ya, fisik itu, rupa, tapi dari situ dia mengantarkan dia kepada cinta sejati, kekasih sejati. Gitu. Itu artinya yang ditemui oleh Mas Jabir adalah orang yang punya kesadaran penuh dalam hidupnya. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang punya tingkat kesadaran yang bagus seperti si nelayan tadi. Makanya saya mengatakan kepada si nelayan itu, saya bilang begini, terus terang saya cemburu. Saya ini baca buku banyak dan seterusnya, tapi belum pernah diberikan cinta seperti itu, gitu. Kan Anda ini nelayan, sekolah juga enggak, gitu. Tidak belajar dari manapun, tidak baca buku, tapi diberikan karunia Tuhan yang luar biasa, itu kan sesuatu banget ya. Gitu. Iya. Betul. Saya jadi ingat ada sebuah tulisan juga saya ambil dari Mas Nawi yang buku yang kedua ini. Tentang cita dan derita itu seperti satu paket, bunyinya begini nih. Karena cinta, segala yang pahit menjadi manis. Karena cinta, segala ampas menjadi jernih. Cinta, seluruh derita menemukan penawar. Karena cinta, orang mati hidup kembali. Karena cinta, raja menjadi hamba. Dari yang derajatnya tinggi, jadi hamba biasa yang memang terperangkap dalam rasa. Begitu ya maksudnya? Iya. Dia akan kawan oleh kekasih. Jadi maksudnya, hanya cinta yang benar-benar bisa meruntuhkan semua ego kita. Jadi karena cinta itu kan dia akan memberikan semuanya kepada kekasih ya. Orang ketika jatuh cinta, dia akan memberikan semuanya kepada kekasih. Itu ciri orang yang sedang jatuh cinta. Dia akan melihat semuanya itu, semua yang dia miliki dan semua yang rasakan itu hanya untuk kekasihnya. Nah, artinya dia keinginannya itu hanya keinginan kekasih. Ini yang saya maksud, cinta itu yang meruntuhkan ego. Oke. Makanya ada syair Rumi yang bilang seperti itu, kalau nggak salah di kitab pertama. Jadi cinta itu akan meruntuhkan semua ego dan aib. Oke. Jadi betul sekali. Ini menarik karena urusan cinta ini kan kalau yang kita lihat di buku atau misalnya yang kita perbincangkan itu adalah cinta yang datang dari manusia ke manusia. Tapi sebetulnya yang ingin kita kaji lebih dalam terkait cinta yang tingkatnya sudah dewasa, yang bukan hanya terjebak dalam ego, tetapi sesuatu yang sifatnya kita sudah terbebaskan dari segala sesuatu yang terlihat. Jadi kalau kita bicara cinta, kalau memang itu percikan, artinya ada sumber api. Ya. Apakah Tuhan yang dinamakan demikian itu memang sumbernya api seperti yang kita baca di kitab Al-Quran di surat Toha ayat 9-14 ketika Musa berjalan, dia mengatakan di atas bukit Tursina
itu dia melihat ada api. Terus di salah satu ayat dikatakan, kamu kesini untuk melihat bahwa aku adalah Tuhan Allah, begitu. Iya. Jadi artinya apa yang ada di dalam manusia, api itu sebetulnya kan sudah ada ya Mas ya? Iya, betul sekali, betul sekali. Api itu sudah ada, percikan itu sudah ada, tinggal mau dilempar ke sana, gitu kali ya? Iya, iya, iya. Dan itu ada syair Rumi tentang api. Oh ya? Iya, iya. Apa? Jadi syairnya begini, api adalah cinta yang jatuh dalam seruling. Baranya adalah cinta yang jatuh dalam arak. Oh. Jadi api adalah cinta yang jatuh dalam seruling. Oke. Nah, kalau perhatikan seruling kan ditiup ya. Ya, dengan bunyinya pasti berbeda-beda seperti tadi dijelaskan. Nah, sebenarnya tiupan itu adalah tiupan ilahi. Makanya kalau Rumi menghubungkan dengan aku tiupkan ruhku padanya, itu kan. Aku tiupkan ruhku padanya. Nah, cuma makanya salah satu takwil dari seruling itu ya manusia. Cuma tidak semua manusia punya kapasitas untuk menerima peniupan ruh tadi. Kan? Dijelaskan? Apa? Tidak semua manusia bisa menerima sepenuhnya itu? Iya, itu maksudnya tiupan yang kedua. Jadi kalau dalam tradisi Sufi, peniupan ruh itu ada 2 kali. Ya. Yang peniupan pertama itu ketika kita masih di janin. Peniupan kedua itu ketika manusia lahir kedua kalinya. Maksudnya dengan perjalanan rohani ya. Dan perjalanan rohani dia mendapatkan suatu percikan cahaya dari Tuhan. Jadi dia sudah beralih dari manusia yang biologis menjadi manusia ilahi. Nah, biasanya para sufi mendefinisikan itu sebagai kelahiran yang kedua. Jadi kelahiran pertama kita keluar dari rahim ibu, kelahiran yang kedua itu ketika manusia bebas dari tubuhnya, masuk dalam dunia spiritual. Nah, itu kelahiran yang kedua. Nah, kelahiran kedua ini butuh kesadaran yang lebih tinggi, ya, lebih aktif. Nah, makanya Rumi menyimbolkan itu sebagai seruling. Oke. Saya memahami apa yang dibicarakan Mas Jabir, artinya realitas manusia itu sebetulnya satu. Betul. Ya, jadi wahdatul wujud itu realitasnya hanya satu. Sementara ada manusia begitu ya yang memiliki ego masing-masing. Bagaimana supaya manusia itu bisa menggenapi yang ganjil? Yang ganjilnya dulu menggenapi atau yang genapnya menggenapi yang ganjil? Kalau misalnya percikan Tuhan itu memang datang dari sumber api, setiap manusia menerima percikan itu seperti seruling yang tadi dijelaskan dengan tiupan pertama, tiupan kedua. Bagaimana manusia yang posisinya tidak pernah punya rasa cinta karena kehidupannya di sekelilingnya tidak pernah memberikan contoh. Perlukah contoh untuk bisa merasakan jatuh cinta atau rasa welas asih? Karena bagi mereka yang hidup di negara yang hancur negaranya dengan segala macam kerusakan, beda dengan mereka tinggal di negara maju yang semuanya kita melihat di mata memandang, di situ kita bisa melihat wajah Allah begitu. Yeah. Tapi buat mereka yang negaranya sedang perang, kemudian musibah, mereka pasti akan jauh dengan rasa-rasa itu. Itu bagaimana memberikan gambaran yang lebih ideal untuk setiap manusia yang berbeda? Mungkin nggak usah jauh-jauh ya kalau ke negara yang seperti itu. Di ini aja, setiap keluarga itu kita lihat berbeda dia memberikan kasih kepada anaknya kan. Oh betul. Ya, orang yang dikasih keberlimpahan mungkin kasih sayangnya ini. Tapi orang yang memang serba sulit gitu, itu pasti cara dia memberikan kasih sayang juga akan terlihat berbeda. Makanya cara mengajarnya untuk anak yang A dan B itu karena beda keberlimpahan apa yang dimiliki orang tuanya, itu biasanya juga kita akan memberikan trik yang berbeda kan kepada kedua anak itu. Jadi, nah cuma kalau saya kembali ke kisah tadi yang saya ketemu dengan nelayan itu kan juga nggak punya ya. Iya. Nggak punya apa-apa. Dia juga orang tuanya biasa-biasa saja. Ya, betul. Gitu. Dia juga tidak punya sesuatu untuk dia ini. Tapi
itu justru diberikan cinta ilahi dari Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Nah, karena itu sebenarnya intinya itu adalah bagaimana si si orang ini punya ketulusan dalam dirinya. Nah, ketulusan itu menjadi wadah untuk dia menerima cinta ilahi. Kan tadi kita bahas cinta ilahi itu sebenarnya gift dari Tuhan. Jadi kalau para sufi meyakini divine love itu memang pemberian dari Tuhan. Nah, dia akan memberi siapa saja yang punya kapasitas itu. Jadi kalau dia memang punya ketulusan yang cukup baik, yang luar biasa, seperti tadi yang nelayan itu punya ketulusan yang luar biasa. Nah, cinta ilahi justru hadir ke dalam dirinya. Jadi cinta ilahi ini tidak menang bulu, dia akan turun kepada siapa saja yang punya kapasitas itu. Nah, karena itu kalau menurut para sufi tidak semua hati pernah merasakan jatuh cinta kayak gitu. Pasti. Iya. Pasti. Karena kan kalimatnya puitis banget gitu ya. Iya. Kayak gitu. Jadi mereka meyakini yang merasakan jatuh cinta itu memang itu adalah karunia ilahi. Nah, cuma orang ada yang sadar itu karunia ilahi, ada yang tidak sadar itu murni dari dirinya. Gitu. Nah itu membedakannya kan tidak seperti teori yang kita bicarakan, karena Betul. yang kita obrolin ini kan sesuatu yang abstrak, rasa, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, cinta itu lebih efektif datang dari pintu baik-baik saja, pintu bagus, atau pintu kebahagiaan, atau ujian itu membuat akhirnya cinta itu hadir. Karena ada nih, saya temui ya, tadi malam saya baca di buku yang pertama, di kitab yang sama, di Maknawi buku yang pertama yang ini, tentang ujian. Bagian orang masuk mengenal cinta melalui ujian adalah derita. Jadi buat mereka bahwa derita itu sebetulnya yang membawa rahmat. Tapi dia menulis lagi di bawahnya, kebodohan akan derita adalah hanya memberi luka. Jadi artinya ketika kita mengenal cinta, percikan cinta, kalau orang memang mulai dari menderita dulu karena menghancurkan egonya, akhirnya dia masuk ke tingkat yang lebih tinggi spiritual, artinya dia pinter. Ya dong? Iya. Kalau saya salah kasih tahu. Kalau saya salah kasih tahu. Pinter mungkin bukan pinter secara intelek ya. Oh, bukan. Pinter mengelola. Iya. Manajemen perasaan. Nah, gitu kan. Gitu ya. Iya. Nah, orang yang melalui derita, kalau dia dikatakan bodoh, kalau dia akhirnya tidak melakukan apa-apa, putus asa, dia frustasi, akhirnya banyak yang bunuh diri. Begitu kan? Urusannya cinta nggak penting gitu loh. Buat hidup saya nggak ada orang putus jatuh cinta tuh nggak penting loh, Mas. Tapi Rumi membungkusnya dengan sebuah makna yang sangat bagus, bahwa kebodohan yang hanya dalam bentuk derita itu hanya memberikan luka saja, tapi tidak makna pembelajaran atau kita mencoba untuk melihat dengan perspektif yang lebih luas. Bahkan dia menjemutkan begini, saya tambahkan lagi, andai ia tidak anggap dirinya melihat lukanya sendiri yang mematikan tanpa penawar, nah tanpa penawar, ia akan merasakan derita karena melihat ke dalam dirinya rasa sakit itu yang akan membawanya dia keluar tirai. Iya. Bagus loh ini bagus loh kalimatnya. Jadi, betul. Jadi orang kalau jatuh cinta, teman-teman yang jatuh cinta di sini siapa? Wah, begitu nih. Ini ada teman saya nih. Kita sapa dulu, Mas. Ada Rosi, ada di sini ada Ibu Ani, gitu. Ada teman-teman saya juga di sini. Jadi jatuh cinta itu kan nggak kenal umur ya. Betul. Lihat muda, remaja, atau udah tua, bahkan yang kakek nenek pun menemukan cinta. Tapi cintanya kan berhasrat, berbeda dengan binatang yang tadi di awal saya sempat singgung. Jadi sebetulnya kalau mau jatuh cinta, boleh jatuh cinta karena rasanya enak banget begitu. Tetapi ketika cinta itu membuat kita punya perasaan menjadi terpenjara, atau kita semakin menderita, buat saya itu cinta yang nggak sehat. Apalagi kalau akhirnya putus cinta, membuat dia melihat dirinya semakin luka dengan apa yang dia alami. Harusnya sisi satunya dia bisa membuka atau keluar daripada tirai.
Nah, tirai itu kan antara perasaan sama ego ya. Iya, iya. Tirai itu seperti itu. Iya, Tapi iya. untuk dorongan itu bisa masuk ke tirai itu, apa yang Rumi bisa sampaikan? Mungkin saya jelaskan dulu perspektif Sufi tentang cinta ya. Jadi kalau Sufi justru tidak membeda-bedakan cinta itu. Hmm. Tidak membeda-bedakan. Jadi jatuh cinta ya begitu. Jatuh cinta Ya udah. itu ya udah, dia pasti bucin. Walaupun dia umurnya tua. Apa? Walaupun tua. Walaupun Jadi, apa? walaupun usianya tua. Iya, iya, pasti dia bucin. Itu justru menjadi ciri cinta. Nah, makanya itulah kenapa tidak semua orang pernah merasakan jatuh cinta. Karena dia tidak tahu bucin itu seperti apa sih. Banyak orang nggak ngerti bucin itu apa. Nah, kalau Sufi, jatuh cinta itu harus bucin. Dia harus buta, dia hanya memandang kekasihnya. Dia hanya memandang kekasihnya. Itulah kenapa tidak heran kalau ada, karena dia tidak punya perspektif yang baik tentang realitas ya, tentang penciptaan dan seterusnya. Ketika dia jatuh cinta kepada seseorang, kemudian dia dikhianati, dia bunuh diri, itu memang begitu, karena dia gelap. Tidak ada sesuatu yang akan bisa membuat dia keluar dari kegelapan itu. Satu-satunya hidupnya adalah kekasihnya. Satu-satunya adalah kekasihnya. Nah, makanya itu kalau kata Rumi, hati-hati dengan jatuh cinta itu. Makanya saya mengutip ini. Ada syair Rumi, bukan syair Sufi, namanya Ibnu Farid. Dia sama juga dengan Rumi, tapi dia di Mesir. Ya, kata-katanya seperti ini. Jika kau bukan ahlinya, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam cinta. Karena ketahuilah, cinta itu awalnya derita dan akhirnya kematian. Aduh, dengerin ngomongnya Mas Jabir sambil ngebaca nih teman-teman, bucin angkat tangan katanya gitu. Bucin itu rahmatan lil alamin. Masa iya sih bucin rahmatan lil alamin? Namanya juga buta, orang buta mah kedebok gitu kan, yang kepentok-pentok begitu. Karena itulah tadi Sufi bilang cinta nggak pernah salah, yang salah objeknya. Yang salah objeknya. Jadi begini. Jadi kan ketika orang jatuh cinta, dia mengalami ketidakterbatasan. Kan? Coba perhatikan lagu-lagu cinta, itu tak terbatas. Lautan akan kuseberangi, gunung akan kudaki, kan? Itu kan. Ya nggak mungkin. Iya. Di luar nalar. Iya, kenapa? Karena dia sedang mengalami ketidakterbatasan. Nah, sayangnya objeknya terbatas. Oke. Nah, karena objeknya terbatas, dia akan, loh kok begini ya? Dia akan berpikir, loh kok begini ya? Nah, karena itu sebenarnya kalau para sufi yang layak menerima tak terbatas itu hanya Tuhan. Ya. Nah, karena itulah para sufi mengatakan divine love itu hanya Tuhan. Kalau jatuh ke yang lain, dia akan menjadi salah. Dia jatuh ke objek yang salah, objek yang terbatas. Oke. Saya jadi tertarik dengan obrolan objek yang terbatas, tapi kalau ini salah objeknya. Oke, kalau kita bicara objek, saya mau nanya sebuah pertanyaan, tapi saya tidak tahu ini korelasinya tepat atau tidak. Kalau kita di dalam Islam ini kita mengenal istilah hablum minallah, ada hablum minallah. Ya, hablum minallah artinya kita begitu patuh dengan segala sesuatu yang sifatnya syariat, tarikat dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika kita bicara hablum minanas, kita menjadi mati atau buta atau menjadi ego. Jadi banyak orang yang mencari Tuhan seumur hidupnya, tetapi mereka tidak bisa merasakan itu. Tapi ada sebagian kelompok yang mengatakan kalau kita banyak berbuat baik kepada orang, disitulah kamu bertemu dengan wajah-wajah Tuhan yang kamu ingin cintai. Kalau dari perspektif Sufi, dari kitab yang ada di Masnawi ini, bagaimana untuk melihat dua sisi yang berseberangan ini? Karena kecenderungan manusia mengambil yang pertama, dia hablum minallah saja, hablum minanasnya hajar, begitu. Ya, ini ada syair Rumi sebenarnya terkait dengan ini. Yang kata Rumi seperti ini, jika kau ingin kasih Tuhan, perbanyaklah beri kasih kepada sesama. Jika kau ingin air mata, penuhilah keinginan orang-orang fakir. Gitu. Artinya
salah satu ruang untuk manusia bisa merasakan itu adalah melalui berderma ya. Seperti itu. Itu ada Syekh Rumi seperti itu. Nah, cuma biasanya ketika rasa dengan Tuhannya tidak terjalin dengan baik, meskipun ada kasih yang dia berikan, biasanya rasanya itu kasih dalam ranah psikologi, bukan kasih dalam percikan Tuhan. Nah, karena itu beda kalau perspektif para sufi. Para sufi itu sejak awal dia menyelaraskan dirinya dengan Tuhan dulu. Nah, sifat-sifat Tuhan hadir dalam dirinya, dengan sifat-sifat Tuhan itulah dia berderma, dia beri kasih. Jadi sehingga dia tidak melihat sesuatu yang terpisah ya. Jadi kenapa dia bisa hablum minanas? Karena dia sebelumnya hablum minallah. Allah. Iya, jadi kan hablum minallah dulu, baru hablum minanas. Nah, artinya dia harus menyelaraskan dirinya dulu dengan Tuhan. Barulah kemudian dia melangkah kepada manusia. Gitu. Biar dia ketika dia memberi bukan lagi ego. Biasanya kalau kita memberikan itu karena kita ingin pujian, kita karena ingin dilihat orang, kan? Kita ya seperti itulah. Tapi kalau kita menyadari bahwa semuanya ini adalah dari ilahi, jadi ketika dia memberi sesuatu itu semuanya dari Tuhan, kayak gitu. Jadi bisa dilihat dari dua sisi sebenarnya. Iya. Di sini ada yang ikut gabung cinta hadir katanya. Terus mati dengan nikmat. Ya gimana kita mau mati dengan nikmat kalau nikmat dunia aja kita tidak bisa menjalaninya begitu ya. Ada orang yang istilahnya begini. Ini membaca komentar dari Bunga Sean. Orang mencari sehidup semati. Kalau buat saya pasangan dalam perkawinan adalah mari kita berjuang dalam hidup. Kalau mati urusan nanti deh. Yang penting berani hidup dulu. Iya nggak sih Mas? Gitu ya. Yeah. Ada orang kan yang targetnya mati gitu ya. Saya persiapan untuk mati. Jangan. Kalau kami berdua adalah ayo kita berjuang untuk bisa menikmati hidup. Karena hidup kan fluktuatif. Tidak bisa sama seperti rasa cinta yang mengikat di dalam sebuah perkawinan begitu ya. Kalau misalnya untuk mencapai tingkat seperti Rumi, mereka punya perjalanan percintaan yang begitu dahsyat. Buat orang yang tidak pernah merasakan jatuh cinta, itu harus berpandangan seperti apa? Nah, kalau Nggak kita pernah jatuh cinta. apa? Nggak pernah merasakan cinta. Nah, tapi tanpa kita sadari sebenarnya, jadi, kalau saya tadi menarik dari hadits qudsi ya, aku adalah, kata Tuhan, aku adalah peredaan tersembunyi, aku cinta untuk dikenal, maka aku mencipta agar aku dikenal. Nah, sebenarnya cinta itu sudah hadir dalam diri. Makanya kalau dalam tradisi sufi, yang disebut dengan derma, kasih, sayang, kepedulian, itu anak-anak cinta. Artinya semua itu lahir dari cinta. Tahu. Jadi artinya cintanya tenggelam, tetapi anak-anaknya yang naik. Kan? Makanya kan setiap orang itu ada kasihnya, ada kedermawannya, ada dia kepeduliannya. Nah, cuma cintanya masih tenggelam. Nah, ada masa di mana yang lebih dominan itu yang timbul dalam dirinya adalah cintanya. Gitu. Nah, sehingga ketika dia peduli, memberi dan seterusnya, itu sudah berbarengan dengan cintanya. Nah, kadang terbalik, cintanya tenggelam, anak-anak cintanya naik. Nah, biasanya orang lebih banyak seperti itu. Jadi yang tidak pernah merasakan cinta, tetapi karena cinta sebenarnya itu sudah ada dalam diri ya. Karena itu memang sudah pemberian Tuhan. Karena itu terkait dengan penciptaan, bahwa semua diciptakan dengan cinta ilahi, otomatis sebenarnya cinta itu sudah ada dalam diri, cuma tidak aktif. Tapi karena dia cinta ilahi sudah ada dalam diri, nah anak-anaknya itu sudah hadir. Makanya kita ada kepedulian, gitu kan? Ada ada kasihnya, ada sayang dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ya, Mas Jabir, ayo dong bacain dari kitab Masnawi lagi yang membuat kita semua bisa jatuh cinta siang ini. Dan kalaupun yang sedang mengalami jatuh cinta yang lagi duk gitu ya, itu bagaimana mengendalikan, atau mereka yang ingin mencoba melangkah jatuh cinta kepada seseorang tapi seperti nelayan tadi cuma lihat dari jauh.
kasih puisi-puisi yang membuat kita bergetar, Mas. Silahkan. Dari kitab yang mana nih? Saya bingung nih, masih belum bisa baca semua. Tapi bagus. Ya, ini sebenarnya Rumi itu kalau kita searching ya, tulis kata cinta itu ada ribuan muncul. Nah, jadi ini mungkin sebagian. Ini misalnya dari kitab 1. Nah, siapapun yang tak memiliki sayap cinta, bagai burung tak bersayap, sungguh menyedihkan, gitu kan? Oke. Jadi orang yang tidak pernah merasakan cinta, hidupnya menyedihkan. Menyedihkan. Ah. Makanya di syair lain Rumi bilang begini. Ini jangan sama Rio. Rio bilang, bagaimana siap mencinta, awalnya derita dan akhirnya kematian. Jangan sampai mati, Rio. Ini Rio lucu banget. Iya. Ini karena cinta, rasa, nggak bisa. Rasio pun kadang-kadang nihil. Iya, betul. Iya. Iya. Coba. Memang ya. Itu. Oke. Jadi gimana penjelasannya? Jadi siapapun yang tak memiliki sayap cinta, bagai burung tak bersayap, sungguh menyedihkan. Di syair lain, jangan hitung usiamu, usia yang kau jalani tanpa cinta. Jadi jangan pernah hitung usia yang kau jalani tanpa cinta. Tuh Rio, dengerin tuh. Mau lucu nggak lucu kamu, walaupun kamu gembul lincah, cari juga pacarnya tuh yang nyenengin supaya kamu menyenangkan. Tuh harus jatuh cinta katanya Mas Jabir. Ayo Rio, ini mumpung hari Minggu, jalan-jalan kayak kemana-kemana, siapa tahu ketemu. Ya. Terus syair yang lainnya? Jadi kalau saya baca syair ini ya, dia Rumi mengibaratkan sebagai sayap. Sayap itu kan tempat kita terbang. Nah, ini yang kita maksud tadi, bahwa sebenarnya dia sudah hadir dalam batin manusia. Nah, tinggal kita mau aktifkan atau tidak, seperti itu. Nah, ketika ini saya baca di kitab 4, ketika cinta kepada teman yang buruk telah tumbuh dalam dirimu, waspadalah, jauhi dia dan jangan bicara. Ini yang saya maksud. Objeknya salah. Oke? Rio. Ini hari ini objeknya Rio. Rio. Cari orang jangan sampai yang salah objeknya. Tuh kan, benar kan Rio? Oke. Terus? Gitu. Nah, agar kau terbebas dari kesusahan, kesempitan, dan ketenaran, lihatlah cinta dalam cinta. Lihatlah cinta dalam cinta. Dalam cinta. Gitu. Jadi ini yang dimaksud bahwa ada sesuatu yang berlapis dalam batin manusia. Nah, kita ini pasti terbebas, sangat sulit terbebas dari ketertawanan ego. Kadang tertawanan itu kesusahan, kadang tertawanan itu ketenaran juga adalah bagian dari ketertawanan kita. Dan kita rasakan dengan kita itu banyak orang yang memuji dan seterusnya, ya itu bagian dari satu derita juga. Tapi disebut dengan derita cahaya ya. Karena derita cahaya. Iya, karena biasanya kita anggap itu kebaikan. Jadi kalau ada orang memuji itu, orang tepuk tangan kepada kita, kita anggap, wah ini luar biasa. Jadi kita menganggap diri kita sesuatu gitu. Nah, sebenarnya karena kita jarang melihat itu sebagai penderitaan, mungkin disebut dengan derita cahaya. Jadi ada derita gelap, ada derita cahaya. Nah ini buat Rio nih, catatan penting ya, kata kuncinya. Jadi ada cahaya dan derita kegelapan. Saya jadi ingat ada sebuah ayat di Al-Quran di surat An-Nur, ayat 5. Allah pemberi cahaya langit dan bumi, perumpamaan cahaya Allah itu seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya. Seperti tiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang penuh berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur, tidak juga di sebelah barat. Ini menarik loh, cinta ini. Bahasa sastra, tapi juga dalam realita ada yang mengatakan begitu loh, saya sangat pandai bicara cinta nih, kata sudut pandang hikmah. Tapi ketika cintanya datang langsung diem, beku, malu, gitu. Itu gimana itu? Gimana yang membahasakannya? Jadi ketika cinta datang dia beku gitu? Iya, jadi nggak tahu mesti ngapain. Jadi bingung, jadi frozen, jadi beku.
Jadi nggak tahu mesti ngapain. Kalau cinta, menyikapinya, mungkin manage perasaannya. Ada yang jatuh cinta langsung liar, atau jatuh cinta jadi orang bodoh. Itu kan, itu karena rasionya kan jadi nihil, tidak Iya, bekerja. tidak bekerja. Dan memang ketika cinta datang memang nggak bekerja rasio. Oh, Iya. iya, Ah, benar. makanya ini di 40 kaidah cinta Syams Tabris. Jadi kalau akal berjalan dia akan mengatakan seperti ini. Hati-hati ya kalau kau berjalan. Tapi ketika cinta berjalan dia mengatakan melangkahlah tanpa mesti takut. Ah, ah, Ya, jadi kalau akal melangkah dia akan berkata, hati-hati ya ketika melangkah. Tapi ketika cinta melangkah dia akan mengatakan melangkahlah dan jangan pernah takut. Nah itu tuh. Jadi betul. ya, Saya yakin semua hal dalam hidup memang awalnya cinta. Tetapi manusia dikasih kekuatan di dalam dirinya untuk punya keberanian, untuk melangkah, untuk mempelajari cinta yang bekerja di dalam hormon tubuhnya itu bisa direspons seperti apa. Karena responsnya kan beda-beda gitu ya Mas ya. ya betul. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah yang seperti tadi Rio lagi nih, ini Rio banyak nanya nih, dia kayak lagi nih. Jadi, katanya nggak boleh terjebak dalam dualitas. Iya, Ini balik lagi urusan sekali lagi diulas dengan cepat bahwa wahdatul wujud realitasnya kan memang hanya satu, tetapi kalau eksistensi genap dan ganjil itu kan antara kita dengan Sang Pencipta. iya, betul. Jadi hakikatnya aja yang satu, realitas yang satu. Itu Hakikatnya sebenarnya, satu. ya itu sebenarnya kesadaran puncak ya. Itu masuk pada kesadaran puncak. Nah, kita ini tidak selalu berada dalam kesadaran puncak itu. Kita ini fluktuasi. Kadang kita merasakan kehusuan, kedekatan luar biasa kepada Tuhan. Kadang turun lagi ke tubuh kita, ke ego kita. Terus seperti itu. Kita kalau kata Tuhan mukallibal qulubi wal absar, kita tergoncang-gancing dengan oleh Tuhan itu. Kadang ke sana, kadang ke sini dan seterusnya untuk sebenarnya menerima pancaran ilahi. Jadi kalau tadi kenapa orang ketika jatuh cinta ekspresinya berbeda? Karena wadah yang berbeda. Jadi wadah berbeda itulah akan menimbulkan ekspresi yang berbeda ketika cinta ilahi hadir dalam dirinya. Ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang sedih, ada yang malu-malu kayak nelayan itu kan. Gitu. Ya. Oke. Kalau dalam pepatah Jawa ada yang mengatakan bagaimana supaya cinta itu bisa menjadi kenikmatan yang hanya saya yang bisa menikmati. Kalau dalam pepatah Jawa mengatakan ada manunggaling kawula Gusti. Iya, Apakah manunggaling kawula Gusti itu menjadi two in one? Rasa. Apakah kalau dalam Rumi biasanya menjelang bulan Ramadan, kita menyambut bulan Ramadan ini dengan sebuah tarian sema. Ya. Jadi, di mana kenikmatan antara dirinya dengan semesta ini seperti sebuah apa ya, yang bisa menjadi satu. Ceritakan dong, Mas, pengalamannya. Karena belum semua teman-teman IG tahu bahwa Mas Jabir ini pernah melakukan tarian sema, yaitu sebuah gerakan dalam satu poros putaran kosmos untuk mencapai titik keindahan ilahi. Kalau misalnya ada manusia yang bisa mencapai kenikmatan itu kayaknya hidupnya menyenangkan sekali gitu, karena bisa melihat sesuatu yang besar di dalam dirinya. Ceritakan, Mas. Iya, ini sema itu, makanya ada syair Rumi, saya kembali kepada syair Rumi. Jangan anggap sema itu tarian hanya karena kaki bergerak. Gitu. Jadi Rumi ingin menjelaskan bahwa sema itu sebenarnya bagian dari zikir. Makanya kalau kita masuk dalam tradisi Rumi ya, dalam tradisi Rumi, sema atau yang biasa kita sebut Whirling Dervish itu sebenarnya bentuk zikir ya, bentuk zikir kepada Tuhan untuk merasakan bagaimana penyatuan dengan sang absolut, sang realitas yang absolut. Nah, kenapa berputar? Berputar itu akan mengarahkan manusia kepada satu titik fokus. Karena begini, ada syair Rumi,
tanah pun itu akan bergerak sampai ke langit. Maksudnya manusia ini kan awalnya diciptakan dari tanah, kemudian dia dengan perjalanan ruhani akhirnya sampai kepada Sidratul Muntaha kalau kita ini kan kepada Rasulullah. Jadi memang ketika manusia berputar dan seluruh realitas ini sebenarnya berputar, kosmos ya berputar. Nah, sebenarnya ketika orang sema, dia mengiringi kosmos untuk bergerak menuju Tuhan. Karena kita ini sadar atau tidak sadar sebenarnya kita bergerak. Nah, makanya dalam sema kita berputar dengan kesadaran di awal ya, dengan kesadaran bahwa kita ini harus bergerak menuju ilahi dengan seluruh kesadaran eksistensi. Makanya setiap langkah kaki itu dia akan menyebut Tuhan. Ini Tuhan dengan tangan di atas, tangan kanan di atas kaki, tangan kiri di bawah, untuk menjelaskan tentang simbol penerimaan cahaya ilahi. Nah, cuma ketika kita masuk di dalam tarian itu ya, yang menarik itu kita akan menyadari seolah ada 3 realitas. Jadi ada subjek yang menari, yang berputar, kemudian dia melihat dirinya menari, dan dia melihat sekelilingnya juga berputar. Jadi ada orang, jadi misalnya saya berputar, tetapi saya hadir dan saya menyaksikan saya berputar dan sekaligus menyaksikan di sekeliling saya juga berputar. Nah, kalau kita lihat dari luar kan dia cuma dia yang bergerak ya. Ya, kalau kita sebagai penonton melihat orang whirling, dia cuma dia yang bergerak. Tapi si whirling yang orang yang berputar tadi, dia akan menyadari ada satu kesadaran eksistensi dalam dirinya. Jadi dia menyaksikan dirinya berputar dan di luar dirinya ikut berputar. Nah, itu indah sih yang seperti itu. Jadi untuk menjelaskan satu bentuk fenomena bahwa semuanya berputar. Gitu. Semuanya berputar menuju ilahi. Gitu. Semuanya berputar. Oke. Ini tarian yang sangat indah, yang kita tahu memang maknanya begitu dalam, bukan hanya sebuah putaran-putaran tertentu, tetapi memang ini mau penyatuan antara fisik, antara kita bisa melihat, sekeliling kita juga berputar, jadi bagi mereka yang pernah merasakan rasa itu ya hanya mereka yang bisa tahu. Ya, gitu. betul. Kalau misalnya teman-teman lain ingin mencapai titik itu, saya rasa prosesnya kan setiap orang pasti akan berbeda. Beda-beda, betul. Hari ini Mas Jabir dan saya menjelaskan tentang hakikat cinta atau arti daripada cinta dengan pengalaman-pengalaman cinta. Bahkan tadi ada satu yang menarik, hai manusia, jika kamu tidak pernah merasakan jatuh cinta, kamu seperti orang yang menyedihkan karena hanya mempunyai satu sayap saja gitu kan. Jadi untuk mengetahui apakah cinta itu tepat atau tidak, ya satu-satunya jawaban yang bisa saya ambil kesimpulan sedikit adalah ya jalanin. Jalanin. Mau ceritanya nanti happy ending, mau nanti sad ending, mau nanti ada pengorbanan, itu urusan prosesnya, ya dong Mas? Iya, betul. Ya kan? Mas Jabir pernah patah hati nggak kalau boleh tanya? Ini urusan personal ditanya, nggak sopan ya. Tapi saya dalam hidup nih Mas, tidak pernah merasakan patah hati, tetapi saya patah hati sekali. Dalam proses percintaan saya nggak pernah patah hati. Saya ninggalin kebanyakan. Nah, saya patah hati adalah ketika ayah saya meninggal. Itu ngerasa patah hati yang bikin saya ngaco. Ngaconya itu akhirnya saya merasa ada punya penyesalan yang saya belum selesaikan, dan sebetulnya itu kesalahan saya mengambil keputusan. Tapi setelah sekian tahun berjalan, 5 tahun kemudian saya bisa menciptakan sebuah buku, Soraya Plus namanya. Itu bagaimana pencarian saya terhadap keilahian itu adalah triggernya patah hati tadi. Tapi patah hatinya karena ayah saya meninggal dunia. Jadi manusia kayaknya memang mesti menderita dulu, mau lewat bapaknya meninggal atau penyesalan,
dengan apapun dalam hidup. Jadi sebetulnya cinta di sini kan bukan hanya cinta kepada laki perempuan, pasangan, suami istri atau pacaran biasa, tapi lebih kepada patah hati yang apa ya, ada penyesalan atau apa, saya nggak tahu ya membahasakan seperti apa. Gimana, Iya, Mas? iya seperti kata Rumi, derita adalah tempat jalan cahaya masuk ke dalam hati. Dan Itu, saya pintar, saya bisa naik begitu kan, dan iya, akhirnya mengeluarkan buku. Tapi saya sikapnya tahu nggak? Hampir 24 jam saya di depan laptop dan saya ngetik dan akhirnya saya jadi 437 halaman. wow, Saya berapa lama? hmm? Berapa lama? 4 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun depan laptop, saya hanya keluar, hanya makan, minum, tidur sebentar, kemudian saya depan laptop. Jadi kayak ada kemarahan, ada nangis, ada rasa saya mau ngobrol sama diri saya, tapi maunya lewat tulisan. Dan akhirnya itu betul. Jadi memang orang tuh kalau patah hati itu harus ada media yang bisa menampung emosinya untuk dia bisa lebih normal dalam melewati itu supaya nggak jadi gila atau ini bunuh diri. Mungkin itu salah satu pengalaman hidup saya begitu yang Iya. bisa saya share ke teman-teman begitu. Gitu ya. Jadi ngobrol-ngobrol sebelum kita menutup nih obrolannya yang sebetulnya nggak rela pisah-pisah sama Mas Jabir gitu ya. Ada penawaran nih dari teman-teman Instagram. Ayo Mas Jabir, tolong berikan puisi Rumi dengan bahasa Persia. Karena mereka kayaknya rindu benar tuh melihat Mas Jabir untuk memberikan puisi dalam bahasa Persia. Begitu ya? Iya. Wah, ini nodong ini. Iya tuh, siapa tuh yang nanya tuh? Ayo dong pakai bahasa Persia nih di atas-atas nih siapa? Ini ada Laila di Tanggung tadi jawab. dari jawab ya, cinta relasi. Terus Rio lagi nih. Ada Edi Santoso. Oh, Mas Edi ikut di sini. Ya. Jadi bahasa Persianya. Ngerti nggak ngerti, pokoknya dengerin. Ini saya baca ya. Ini di kitab pertama. Ini disebut dengan Neinome. Neinome itu satu risalah tentang seruling. Nah, biasanya kalau kita ke makomnya Rumi, itu syair ini ditulis. Syair ini ditulis 17 bait. Inilah syair yang awal-awal Rumi membuat. Makanya diletakkan di kitab 1, bait pertama sampai 17 biasanya. Saya hanya baca sebagian. Beshnu asnei chun hikoyat mikunat asjudai ho shekoyat mikunat ki asniston maro bubri dean darnafiram mardozan noli dean si neho ham sharhe asfirog tobe guyam sharhe darde ishtiog harkesi ke audur monde aslehish bos juyat rozegor waslehish ban bihar jam iyatinolon shudam juf bat holon wahush holon shudam harkasi azan nehut shut yoreman asdaru neman najus asro reman Sirreman asnole man durnis lek cheshme goshro onur nis. Makasih. Mas, saya perlu menutup obrolan kita dengan memberikan kata kunci apa yang menjadi obrolan terkait dengan cinta dan derita yang memang ada di dalam kitab Maknawi ini. Kenapa? Oh, pertanyaan ini ya? Ya, kata kuncinya bagaimana? Untuk bisa memberikan kesimpulan dari obrolan kita terkait dengan cinta dan derita dalam syair. Ini seperti siklus hidup kita sih sebenarnya. Tidak satupun manusia yang bisa bebas dari derita. Nah, cuma untuk mendapatkan cinta ilahi itu sesuatu yang lain. Tapi bahwa kita setiap orang mendapatkan derita itu adalah harus, dan memang disinilah ruang dunia. Cuma kata Rumi, intinya bukan derita, tetapi sesuatu di balik derita. Gitu. Sesuatu yang ada di balik derita. Iya, bahwa intinya bukan, tapi pesan derita. Setiap derita, ya, dia akan ada pesan di balik satu derita itu. Nah, biasanya orang fokus pada derita, dia tidak fokus kepada pesan di balik derita itu sendiri. Itu mesti di-highlight.
Itu bagus banget. Jadi closing statementnya ini begini nih. Nah, Hidup hanya satu tarikan nafas. betul. Jangan apapun kecuali cinta. Cinta. Terdengarnya sederhana, namun menyimpan arti yang dalam. Ya. Ajaran sastra sufi karya Rumi dalam kitab-kitab Masnawi dan juga Ghazaliyat sebagai penyembuh kekosongan spiritualmu, menggambarkan bagaimana cara menghadapi luka dan derita yang kita perbuat sendiri dan memutuskan untuk menyembuhkan jiwa-jiwa yang terluka sendiri. Jadi, andai ia tak anggap dirinya melihat lukanya sendiri yang mematikan tanpa penawar, dia akan rasakan derita karena melihat ke dalam dirinya. Rasa sakit itu akan membawanya keluar daripada tirai. Karena luka bukan cacat, melainkan bukti hidupmu pernah berarti. Itu dari Masnawi, kitab yang kedua. Wih, luar biasa. Selamat ulang tahun, Mbak ya. Terima kasih. Kita merayakan diri kita juga, merayakan hidup setiap harinya dengan bertambah usia, dengan hadiah. Terima kasih banyak. Bagi teman-teman yang mau misalnya pesan buku, bisa nggak sih, Mas? Bisa. Cuma sebagian ada sudah yang habis ya. Yang tersisa sisa jilid 2 dan 4. Oh, oke. Baik. Jadi buat teman-teman yang mau baca, mungkin menjelang bulan Ramadan banyak waktu yang senggang, bisa untuk membaca, kemudian saling berdialog, berdiskusi, karena Mas Jabir atau Ustadz Jabir ini mempunyai ada program yang bisa ngobrol langsung, tidak hanya di IG, dan ada rencana ke depan insya Allah dipermudah kita akan punya podcast. Amin. Terkait bagaimana dengan kajian daripada Rumi ini bisa menjadi sebuah lentera di tengah kegelapan yang memang kita sedang hadapi, ketidakpastian di dalam hidup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, buat tim yang sudah menyiapkan Cikita, dan juga ada Atar yang bisa membuat kita bisa ngobrol di sini yang awalnya sempat tersendat karena saya baru beli alat yang baru. Terima kasih banyak Mas Jabir dari Direktur Rumi Institute untuk bisa berbagi hati, berbagi perasaan buat kita semua di hari Minggu ini. Saya juga terima kasih Mbak yang sudah bersedia. Ya, terima kasih. Siap-siap ini kita menyambut bulan Ramadan dengan hati yang penuh cinta. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih.